Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tugas mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang dibawa oleh Ibu Anissa Yulandari MKom, yaitu mengenai analisis manajemen proses bisnis pada perusahaan yang kami ambil, yaitu Grand Hero. Jadi di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Hasbi Hashim, kedua saya sendiri Alifa Zatliza, yang ketiga yaitu Muhammad Rizky Al-Ghifari. Nah, yang pertama itu ada identifikasi proses bisnis. Nah, di sini identifikasi proses bisnisnya itu yang pertama ada gambaran umum. Jadi Grand Hero itu adalah swalayan di Kota Palu yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Tempat ini cukup ramai dan harganya relatif terjangkau dan produknya lengkap. Dan selanjutnya yaitu mengidentifikasi input. Yang pertama itu ada data master barang. Di sini yaitu informasi mengenai setiap produk. Terus yang kedua itu ada data supplier, yaitu informasi mengenai vendor yang memasok barang ke Grand Hero. Yang ketiga itu ada purchase order, yaitu PO, dokumen permintaan barang dari bagian gudang ke supplier saat stok mulai menipis. Yang keempat, data stok fisik, yaitu barang-barang yang datang dari truk pengiriman supplier yang harus dihitung dan dimasukkan ke dalam gudang. Yang selanjutnya itu ada input finansial, yaitu modal awal harian di laci kasir. Selanjutnya itu ada identifikasi output. Yang pertama itu struk belanja, yaitu bukti transaksi fisik atau digital. Yang kedua itu ada laporan inventory, yaitu laporan sisa stok di gudang. Yang ketiga itu ada laporan penjualan harian, yaitu rekapitulasi total uang yang masuk. Yang keempat, analisis barang laku, yaitu informasi mengenai produk apa saja yang paling cepat habis. Yang terakhir yaitu surat jalan retur, yaitu informasi mengenai produk apa saja yang paling cepat habis. Yang terakhir itu mengidentifikasi pengguna. Di sini ada pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal itu kasir, yaitu bertanggung jawab langsung pada proses transaksi. Yang kedua itu staf gudang dan pramuniaga, bertugas melakukan stock naik pengecekan stok, menyusun barang di rak. Yang ketiga itu ada bagian purchasing atau pengadaan, mengelola hubungan dengan supplier dan memutuskan kapan harus memesan barang baru. Yang terakhir yaitu manajer toko, yaitu memantau laporan performa penjualan dan mengambil keputusan strategis. Yang selanjutnya itu ada pihak eksternal, kayak pelanggan kita yang membeli, yaitu subjek utama yang melakukan pembelian. Terus supplier vendor, yaitu pihak yang menyediakan pasokan barang. Yang terakhir itu pihak bank provider, jadi menyediakan infrastruktur seperti transaksi non tunai seperti edisi atau layanan QRIS. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu alur proses flowchartnya. Di sini mulai yaitu pelanggan memilih barang. Pelanggan memilih barang atau membeli barang, kemudian setelah membeli barang itu pelanggan membawa ke kasir, kemudian kasir melakukan memindai scan atau barcode barang dan muncul data total harga yang ditampilkan. Kemudian terjadinya sebuah keputusan, yaitu jika tidak ada member atau promo, maka input data memberi member atau diskon. Jika dicek maka iya, maka keputusan pembayaran berhasil. Nah, di sini terjadi keputusan lagi. Nah, di sini pembayaran berhasil kalau iya, output cek struk belanja. Kalau tidak, ulangi pembayaran, ganti metode. Ganti lagi metode, kemudian terjadi sebuah keputusan seperti di awal tadi, yaitu ada member atau promo. Nah, jika kalau iya sudah keputusan pembayaran berhasil, maka cetak struk belanja dicetak, kemudian
Setelah itu di packing barang, maka selesai. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Algifari. Saya akan menjelaskan tentang hasil identifikasi bottleneck. Jadi yang pertama itu adalah antrian panjang di kasir. Jadi terjadi saat terjadi saat jam sibuk seperti malam hari, akhir pekan, dan tanggal gajian. Kemudian jumlah kasir tidak sebanding dengan jumlah pelanggan, sehingga membutuhkan waktu lama. Kemudian ada proses scan dan pembayaran masih memakan waktu, menyebabkan pelanggan menunggu lama. Dan kemudian ada area parkir yang sempit, sehingga kapasitas parkir terbatas, tidak mampu menampung banyak kendaraan saat ramai. Kemudian terjadi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi. Kemudian mengurangi kenyamanan dan di sekitar lokasi oleh akses pelanggan. Kemudian dampaknya yaitu alur pelayanannya menjadi lambat, kepuasan pelanggan menurun, dan kemudian berpotensi kehilangan pelanggan dalam jangka panjangnya. Kemudian analisis penyebab terjadinya bottleneck yaitu berdasarkan observasi alur kerja yang kami buat, penumpukan antrean disebabkan oleh dominasi proses manual dan keterbatasan teknis, seperti kendala pemindaian atau hardware. Penggunaan handheld scanner tradisional itu mengharuskan kasir menyelaraskan posisi barcode secara presisi, sehingga memperlambat waktu per item. Selain itu, barcode yang buram atau rusak juga seringkali gagal terbaca, sehingga memaksa kasir melakukan input manual. Kemudian ada friksi data member dan promo. Nah, pada bagian verifikasi keanggotaan masih menggunakan input nomor telepon manual yang memakan waktu sekitar 1-2 menit per transaksi, dibandingkan teknologi scanning yang hanya butuh hitungan detik. Kemudian yang ketiga itu adalah double entry pembayaran, atau belum adanya integrasi antara sistem point of sale dan mesin EDC, sehingga mengharuskan kasir memasukkan nominal belanja 2 kali. Nah, hal ini meningkatkan resiko kesalahan input sebesar 26,9% atau hampir 27%, dan memperlambat penyelesaian transaksi. Kemudian analisis dampaknya. Nah, jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa menimbulkan kerugian sistemik seperti akumulasi antrean, terjadi penumpukan pelanggan di area kasir secara signifikan. Nah, kemudian yang kedua ada penurunan efisiensi, yaitu kecepatan sistem menjadi menurun dan sehingga menghambat tahap packing atau pengemasan. Kemudian yang ketiga, outputnya berkurang. Kapasitas pelayanan per jam yang dilakukan pelanggan menjadi tidak maksimal. Kemudian yang terakhir ada kepuasan pelanggan yang menjadi menurun akibat waktu tunggu yang lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasbi Hashim dan saya akan melanjutkan untuk penjelasan tugas kelompok untuk alur proses lama. Yaitu untuk alur proses lamanya atau existing flow, yaitu dari mulai pelanggan memilih barang, terus pelanggan membawa barang ke kasir, kasir memicu scan barcode barang, data akan muncul untuk total harganya ditampilkan, dan ada keputusan untuk apakah ada membership atau promo, ada atau tidak. Untuk ini adalah bagian zona bottleneck-nya, yaitu pemindaian barcode-nya bisa bermasalah, makanya akan terjadi antrean yang panjang. Untuk keputusannya yaitu jika tidak, maka data akan diinput untuk membership diskonnya. Terus jika ya, keputusan pembayaran berhasil atau tidak. Jika tidak, akan ulangi pembayaran atau ganti metode. Jika ya, output akan dicetak struk belanjanya. Setelah itu, packing barangnya. Selesai. Karakteristik alur lama yaitu banyak titik interaksi firewall, ketergantungan pada ketelitian manual kasir, dan risiko tinggi penundaan teknis pada tahap pemindaian dan pembayaran edisi. Selanjutnya yaitu alur proses usulan atau Proposed Optimized Flow. Untuk alur
Untuk alurnya yaitu yang pertama mulai pelanggan tiba di kasir menunjukkan QR code member dari aplikasi Grand Hero. Kasir memindai QR member dengan scanner omnidireksional. Identitas pelanggan dan diskon otomatis aktif. Kasir geser barang secara kontinu di depan scanner omnidireksional. Barcode yang rusak akan otomatis terdeteksi. Pembayaran yang terintegrasi yaitu non-tunai. Kasir akan menekan tombol EDC atau kris, nominal belanja otomatis muncul di terminal pembayaran pelanggan. Untuk percetakan dan digital resepnya yaitu swabayar. Pelanggan dapat menggunakan kios mandiri untuk scan dan bayar sendiri. Selanjutnya yaitu struk tercetak secara otomatis dan digital receipt masuk ke aplikasi pelanggan. Data inventaris di gudang berkurang secara otomatis dan setelah transaksi selesai, notifikasi restock jika perlu. Selesai, pelanggan meninggalkan toko dengan waktu tunggu yang jauh lebih singkat. Karakteristik untuk alur usulan ini yaitu fokus pada kecepatan, akurasi data, dan pengurangan beban kerja manual. Selanjutnya yaitu perkiraan peningkatan efisiensi. Penerapan alur usulan diproyeksikan memberikan peningkatan yang signifikan pada berbagai parameter operasional Grand Hero. Untuk matriks efisiensinya yaitu rata-rata waktu transaksi alur lamanya dari 180 detik sampai 240 detik menjadi di alur usulan 80 detik menjadi 100 detik. Dari 80 detik sampai 100 detik. Untuk persentase peningkatannya itu dari 50% menjadi 60%. Waktu pemindaian per item ya dari 3,5 detik menjadi 0,8 sampai 1,2 detik. Persentase peningkatannya itu 70%. Waktu verifikasi member yaitu 60 sampai 90 detik menjadi 3 sampai 5 detik. Persentase peningkatannya yaitu 90%. Tingkat kesalahan manual input yaitu dari 26,90% menjadi 0,5%. Yaitu persentase peningkatannya meningkat 98%. Produktivitas kasir atau pelanggan per jam. Dari alur lama 15 pelanggan ke alur usulan menjadi 25 sampai 30 pelanggan. Persentase peningkatannya yaitu 66% sampai 100%. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.